Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ananda. Kembali bersama Bapak Nurdi Sarif SSI di dalam mata pelajaran IPA. Dan di kesempatan ini kita akan membahas pengukuran besaran panjang dan volume. Pada pembahasan mengenai pengukuran bagian pengamatan, bagian kedua, Bapak sudah membahas mengenai besaran pokok dan turunan, beserta alat ukur yang sesuai. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mengkaji alat-alat ukur dari besaran panjang, kemudian besaran volume, beserta bagaimana cara mengoperasionalkan dari alat-alat ukur tersebut. Untuk rincinya, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu diharapkan pertama Ananda mampu mengukur besaran panjang dengan jangka sorong. Kemudian mampu mengukur besaran panjang dengan mikrometer sekrup. Mampu mengukur besaran volume dengan gelas ukur. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Diharapkan Ananda dapat mampu dengan kompetensi yang disajikan ini. Oleh karena itu, ikuti pembelajarannya dengan seksama. Baiklah Ananda, kita masuk kepada kajian materinya. Nah, ini adalah beberapa alat-alat ukur yang biasa digunakan di dalam pengukuran besaran panjang. Anda bisa tengok, ini yang disebut dengan jangka sorong. Jangka sorong. Kemudian yang ini adalah mikrometer sekrup. Nah, ketiga alat-alat ini merupakan contoh dari alat-alat ukur untuk besaran panjang. Jangka sorong, kemudian mikrometer sekrup. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh alat-alat ukur. Ini disebut dengan gelas ukur. Ini yang Bapak tunjukkan dengan kursor ini ya. Nah, ini adalah gelas ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besaran volume. Nah, diharapkan nanti Ananda terampil seperti teman-temannya ini yang sedang mengkaji suatu alat ukur yaitu jangka sorong yang digunakan untuk mengukur besaran panjang benda. Baiklah Ananda, kita lanjutkan. Jangka sorong dan bagian-bagiannya. Nah, diharapkan Anda terlebih dahulu memahami apa saja bagian-bagian dari suatu jangka sorong sebagai alat ukur besaran panjang. Nah, ini adalah jangka sorong yang dipegang, yang nantinya digunakan untuk mengukur panjang dari benda. Ini ada benda yang ditempatkan di antara dua rahang jangka sorong ini. Baiklah, bagian-bagian dari suatu jangka sorong. Ini ada tanda panah ya. Amati, ini salah satu bagian jangka sorong yang ini disebut rahang sorong geser bawah.
rahang sorong geser bawah. Sekali lagi yang ini ya Nanda ya. Nah ini adalah rahang sorong geser bawah. Kenapa disebut rahang sorong geser bawah? Karena ini memang rahang ini bisa ditarik dan dimajukan sehingga memungkinkan menjepit benda yang akan diukur besaran panjangnya. Nah, ini yang pertama ya, bagian dari suatu jangka sorong. Yang pertama adalah rahang sorong geser bawah, yang ini. Nah, kemudian yang kedua, yang ditunjukkan oleh tanda panah, yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini bagian dari jangka sorong, yaitu rahang sorong geser atas. Ini adalah rahang sorong geser atas. Rahang ini juga bisa digerakkan maju dan mundur, seperti halnya pada rahang sorong geser bawah. Jadi yang kedua rahang sorong geser atas. Yang ini Ananda. Ya. Kalau di gambar latar ini ya, nah ini dia nih, yang ini. Ya, ini rahang sorong geser atas. Karena memang letaknya di bagian atas dari suatu jangka sorong. Ini jangka sorong, ini rahang sorong, ini rahang sorong geser atas. Sekali lagi, yang ini rahang sorong geser atas, karena memang terletak di bagian atas dari jangka sorong dan dia bisa digeser maju mundur. Begitu juga dengan yang ini tadi, yang ini yang disebut dengan rahang sorong geser bawah, karena terletak pada bagian bawah jangka sorong dan dia juga bisa dimaju mundurkan untuk menjepit benda yang akan diukur nanti. Nah, kemudian yang berikutnya lagi bagian dari jangka sorong, yaitu rahang sorong tetap bawah, yang ini. Ini adalah rahang sorong tetap bawah. Kalau kita tengok di gambar latar, yang ini dia. Ini adalah rahang sorong tetap bawah. Kenapa rahang sorong tetap namanya? Karena untuk rahang yang ini, dia tidak bisa digeser, seperti halnya rahang sorong geser yang sebelumnya tadi. Nah, dia ini adalah dia tetap pada posisi disebut rahang sorong tetap bawah. Nah, kemudian ada juga rahang sorong tetap atas, yang ini. Ya. Ini adalah rahang sorong tetap atas. Kalau di gambar latar yang ini ya Nanda ya. Nah, yang rahang sorong tetap atas itu, ini. Dia disebut tetap karena dia memang tetap pada posisinya ini, tidak bisa digeser. Digeser, maju, mundur, tidak bisa dia. Nah, berikutnya lagi, bagian dari suatu jangka sorong. Nah, ini yang disebut dengan skala utama. Ini yang Bapak tunjukkan ini. Nah, ini adalah skala utama. Kalau di gambar latar yang ini dia. Ini. Nah, ini adalah skala utama. Ini ya skala utama, bagian dari jangka sorong. Kemudian yang terakhir ada disebut dengan skala nonius. Nah, ini dia nih skala nonius. Kalau di gambar latar yang skala nonius ini, yang ini. Skala yang ini yang berada di bawah skala utama. Di bawah skala utama. Ini skala utama, di bawahnya ada skala nonius. Ya. Ini skala nonius dari suatu jangka sorong. Nah, itulah bagian-bagian dari sebuah jangka sorong sebagai alat ukur besaran panjang. Nah, untuk Ananda ketahui
di dalam kehidupan sehari-hari, jangka sorong ini sering digunakan di dalam kegiatan pengukuran, khususnya untuk mengukur panjang diameter benda, dan memiliki ketelitian pengukuran yaitu 0,1 mm. Maksud dari ketelitian pengukuran di sini adalah jangka sorong ini masih mampu mengukur panjang terpendek benda 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, ini maksud ketelitian pengukuran dari jangka sorong. Nah, kalau ada benda yang panjangnya lebih pendek dari 0,1 mm, ya jangka sorong ini tidak bisa lagi secara efektif digunakan untuk mengukur besaran panjang. Ya, jadi ada istilah ketelitian pengukuran. Maksud dari ketelitian pengukuran dari suatu alat ukur ya Nanda ya, maksudnya adalah kemampuan dari suatu alat ukur tersebut di dalam mengukur panjang terpendek yang masih mampu diukur oleh alat ukur tersebut. Nah, baiklah Nanda, di sekali lagi jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang diameter benda dan memiliki ketelitian pengukuran adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, ini kajian tentang jangka sorong sebagai alat ukur besaran panjang. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan jangka sorong di dalam kegiatan pengukuran besaran panjang dari suatu benda? Nah, gambar dari suatu jangka sorong. Nah, cara menggunakannya yang pertama adalah gerakkan bagian dari jangka sorong sehingga rahang sorong geser bawah dan rahang sorong geser atas, membuka. Nah, ini ya, dia membuka sehingga nanti memungkinkan benda yang akan diukur besaran panjangnya ditempatkan secara kuat di antara rahang tetap dan rahang geser. Jadi yang pertama ya, kita gerakkan skala dari jangka sorong sehingga rahang geser bergerak, membuka, dan berjarak dari rahang tetap yang memungkinkan benda dijepit antara kedua rahang tersebut. Nah, selanjutnya kita amati skala utama atau skala yang ditunjukkan, baik skala utama ataupun skala nonius dari jangka sorong tersebut. Nah, Nanda, kita bisa menggambarkan skala dari suatu jangka sorong. Skala jangka sorong tadi sudah Bapak sebutkan, ada yang disebut dengan skala utama yang di atas dan skala nonius yang di bawah. Jadi kita bisa gambarkan dalam sebuah garis lurus seperti ini. Nah, skala yang berada di atas, nah ini ya, kita coba gambarkan skala utamanya dulu ya. Artinya skala yang berada di bagian atas. Nah, ini adalah skala utama dari suatu jangka sorong.
Nih. Jadi kalau di gambar yang ditunjukkan ini ya, ini skala utama. Nah, kalau kita gambarkan dalam suatu garis, ya seperti ini. Nah, kalau kita beri angka skalanya, nah seperti ini. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, seterusnya 1, 1,5, dan terusnya dalam sentimeter. Nah, adapun skala yang berada di bawah, ya ini tadi, ini adalah skala nonius. Nah, kalau kita gambarkan dalam suatu garis lurus, di atas tadi skala utama, maka di bagian bawah ini adalah skala nonius dari suatu jangka sorong. Nah, kalau kita berikan skala, nah lebih kurang, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan terusnya sampai 10. Nah, Ananda, ini dalam milimeter, karena seperti yang kita ketahui tadi sebelumnya ya, bahwa jangka sorong memiliki ketelitian pengukuran adalah berapa tadi? 0,1 mm. Jadi skala-skala yang ditunjukkan di sini ya, ini 1 berarti 1 dikali 0,1 mm. Jadi ini adalah 0,1 milimeter. Selanjutnya ini 0,02 mm, 0,03 mm, 0. Sekali lagi ya, ini 0,1 mm, 0,1 mm, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, seterusnya ini 1 mm ya. 10 dikali 0,1. Nah, jadi kalau skala 10 di sini, nah, di dalam nilai jangka sorong pada skala nonius sama saja dengan 10 dikali 0,1 mm. Sama dengan 1 mm. Jadi setiap skala nonius ini ya kita kalikan dengan 0,1 mm sesuai dengan nilai ketelitian pengukuran dari jangka sorong tersebut. Nah, kembali lagi cara menggunakan jangka sorong ya. Tadi Bapak sudah jelaskan yang pertama, kita geser rahang tetap, kita geser rahang geser sehingga rahang tetap dengan rahang geser berjarak dan memungkinkan benda ditempatkan di antara kedua rahang tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita tinggal mengamati skala yang ditunjukkan oleh jangka sorong, baik skala utama ataupun skala nonius. Jadi yang pertama langkah yang kita lakukan, amati skala utama. Nah, kita misalkan tadi, skala dari jangka sorong yang ditunjukkan tadi, kita gambarkan dalam sebuah garis lurus seperti ini tadi ya, yang di atas skala utama, yang skala berada di bawah skala nonius. Nah, untuk mengetahui berapa besaran panjang dari benda yang diukur ini. Nah, langkah yang pertama, amati skala utama. Nah, kalau kita gambarkan tadi dalam suatu garis, nah ini skala utamanya. Amati skala utama ini dulu. Amati. Nah, skala utama yang mana yang diamati? Yaitu skala utama, disingkat dengan SU, yang terletak tepat sebelum 0 nonius. 0 nonius berarti skala 0 dari skala nonius. Ini tadi skala nonius, maka ini adalah 0 nonius. Nah, adapun skala utama yang terletak tepat sebelum 0 nonius ini, nah ini dia ini. Ini dia yang Bapak tunjukkan ini. Ini adalah skala utama yang letaknya tepat sebelum skala 0 nonius. Jadi sekali lagi ya, yang dilingkari ini adalah skala utama yang terletak
tepat sebelum 0 nonius. Ini 0 nonius. Tepat sebelum 0 nonius ini ada skala utama. Nah, ini yang dimaksudkan tadi itu, skala utamanya. Nah, kalau kita amati pada gambar skala jangka sorong yang diberikan ini, skala utama yang terletak tepat sebelum 0 nonius itu jatuh di 0,1 cm. 0,1 cm ya. Nah, sudah kita dapatkan. Baru selanjutnya kita amati skala nonius. Amati skala nonius, berarti yang ini. Nah, kalau kita perhatikan dalam suatu garis bilangan, garis skala ya. Ini skala nonius. Skala nonius yang kita amati adalah skala nonius yang tepat berimpit dengan skala utama. Coba perhatikan satu persatu. Ini skala nonius, yang mana skala nonius ini yang berimpit tepat dengan skala utama. Kalau kita perhatikan satu-satu, ini tentunya yang ini ya. Ini skala nonius tepat berimpit dengan skala utama yang di atasnya. Nah, inilah skala nonius yang dimaksudkan. Nah, tepatnya yang ini ya. Kalau kita amati, ini jatuh di skala 7 ya. Ini 5, 6, kemudian 7. Kalau dia skalanya 7 di sini, berarti nilai skala nonius itu adalah 7 dikali 0,1. Berarti 0,7 mm. Jadi ini 0,7 mm. Nah, kalau seandainya kita disuruh mengukur panjang dari suatu benda yang terukur oleh jangka sorong, panjang benda ini ya, diukur oleh jangka sorong dengan skala yang ditunjukkan oleh jangka sorong seperti ini, dan kalau seandainya kita gambarkan dalam suatu garis skala seperti ini, maka kita bisa menghitung panjang benda yang terukur oleh jangka sorong tersebut. Caranya tadi, yang pertama kita amati tadi ya, skala utama yang letaknya tepat sebelum 0 nonius. Yang ini dia tadi. Sebelum 0 nonius ada skala utama. Sebelum 0 nonius ini ada skala utama. Ah, yang ini dia. 0,1 cm. Kemudian kita amati skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Nah, ini skala noniusnya. Dinilai skala 7, artinya adalah 7 dikalikan ketelitian dari jangka sorong dari 0,1. 7 dikali 0,1 mm, dapatnya 0,7 mm. Nah, untuk memudahkan di dalam pengukuran panjang benda yang terukur oleh jangka sorong ini, tentu kita samakan satuan antara skala utama dan skala nonius yang teramati tadi. Artinya sama-sama kita nyatakan dalam sentimeter. Jadi skala nonius yang kita dapatkan nilainya dalam milimeter 0,7 mm, kita konversikan ke dalam sentimeter. Ingat lagi, sistem mana tangga satuan? Milimeter ke sentimeter itu naik satu tangga. Berarti 0,7 dibagi 10 sama dengan 0,07 cm. Jadi skala nonius yang berimpit dengan skala utama dalam sentimeter 0,07 cm. Nah, kalau sudah kita dapatkan skala utama dan skala nonius yang dimaksudkan tadi, barulah kita menghitung panjang benda yang didapat diperoleh dengan menjumlahkan skala utama dan skala nonius tadi. Jadi panjang benda yang terukur oleh panjang benda ini yang terukur oleh jangka sorong itu adalah
0,1 cm ditambah 0,07 cm. Sehingga kita dapatkan panjang benda yang terukur oleh jangka sorong adalah 0,17 cm. Nah, kalau seandainya ditanyakan di soal, nyatakan hasil pengukuran dalam satuan internasional. Artinya kita konversikan ke dalam satuan meter. Kalau ke dalam satuan meter, berarti naik 2 tangga dikali 100. Ini kalau seandainya mau dikonversikan ke dalam SI atau satuan internasionalnya. Nah, jadi inilah cara menggunakan jangka sorong. Jadi sudah Bapak paparkan, silakan Anda pahami. Begitupun juga dengan cara membaca skala yang ditunjukkan oleh jangka sorong untuk mengetahui panjang benda yang terukur. Nah, baiklah Ananda, kita masuk berikutnya kepada alat ukur besaran panjang yang kedua, yaitu mikrometer sekrup. Ini gambar latar, ada sebuah mikrometer sekrup diukur untuk mengukur suatu benda, ketebalan dari suatu benda. Nah, kita kaji dulu mikrometer sekrup dan bagian-bagiannya. Nah, ini gambar dari sebuah mikrometer sekrup. Kita kaji bagian-bagiannya. Yang pertama adalah ini yang ditunjukkan ya oleh tanda panah yang ini. Yang ini. Nah, kalau di gambar latar, yang di sini nih. Nah, ini ada dia di sini. Nah, ini adalah bagian dari mikrometer sekrup, yaitu rahang sorong tetap. Sama seperti jangka sorong, mikrometer sekrup memiliki rahang sorong tetap. Kenapa disebut tetap? Karena rahang ini dia tidak bisa bergeser, dia tetap pada posisinya. Nah, kemudian bagian mikrometer sekrup yang kedua yang ini. Nah, ini adalah rahang sorong geser. Ini adalah rahang sorong geser. Kalau kita tengok di gambar latar, nah ini adalah rahang sorong geser. Disebut rahang sorong geser karena dia memang bisa digeser ke belakang, digeser ke depan, sehingga memungkinkan kita menempatkan benda secara kuat di antara kedua rahang, antara rahang sorong tetap dan rahang sorong geser. Ya, rahang sorong tetap, kemudian ada rahang sorong geser, dan berikutnya bagian dari sebuah mikrometer sekrup. Nah, ini yang disebut dengan skala utama. Skala utama. Nah, kalau di gambar latar ini ya, ini yang nampak sedikit ini. Ini adalah skala utama. Skala utama. Nah, kemudian bagian dari mikrometer sekrup berikutnya, ini juga ada skala di sini, yaitu skala nonius. Nah, kalau di gambar latar ini ya, ini yang skala nonius. Ya. Nah, itulah bagian-bagian yang terpenting dari suatu mikrometer sekrup. Ada rahang sorong tetap, rahang sorong geser, skala utama, dan skala nonius. Berikutnya kita kaji. Sebelum kita mengkaji cara menggunakan mikrometer sekrup untuk mengukur besaran panjang, perlu Anda pahami bahwasanya mikrometer sekrup ini digunakan khususnya untuk mengukur panjang ketebalan benda yang tipis. Contohnya ketebalan kertas
ketebalan uang koin. Nah, ini dapat diukur dengan menggunakan alat ini. Dan ketelitian pengukuran dari mikrometer siklup, ini lebih kecil lagi daripada jangka sorong. Mikrometer siklup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,000. Ini harusnya ini 0,001 cm ya. Ini ada keliruan sedikit. Ya, betul ya. 0,01 mm atau 0,001 cm. Cuman ini nolnya dihilangin satu nih. Sekali lagi, ketelitian pengukuran dari mikrometer siklup adalah 0,01 mm. Atau kalau kita nyatakan ke dalam sentimeter tinggal dibagi 10, berarti sama saja 0,001 cm. Lebih nolnya satu ini. Nah, tolong dipahami ini ya. Ini harusnya ini 0,001 cm. Artinya apa? Ketelitian pengukuran dari mikrometer siklup ini maksudnya adalah alat ini mampu mengukur panjang terpendek dari benda, yaitu dinilai 0,01 mm. Ini ada yang salah, konsepnya sedikit. Ketelitian pengukuran dari mikrometer siklup itu adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Ya, tolong dipahami. Dan artinya mampu mengukur panjang terpendek benda sampai di 0,01 mm atau 0,001 cm. Ada yang salah sedikit konsepnya di sini. Nah, itulah mikrometer siklup digunakan untuk mengukur panjang ketebalan benda yang tipis seperti ketebalan kertas, ketebalan uang koin, dan lain-lainnya. Mikrometer siklup memiliki ketelitian yaitu 0,01 mm atau senilai dengan 0,001 cm. Nah, tolong dipahami ya Anda, bandingkan dengan jangka sorong yang tadi sudah kita ulas sebelumnya. Baiklah, nah kita kaji cara menggunakan mikrometer siklup di dalam pengukuran besaran panjang. Ini sebuah mikrometer siklup yang akan digunakan untuk mengukur panjang dari suatu benda. Cara menggunakannya yang pertama ya, bagian dari mikrometer siklup yang ini bisa kita putar sehingga rahang sorong geser akan bergerak menjauhi rahang tetap. Sehingga sedemikian rupa ya, dia bergeser, rahang sorong bergeser menjauhi rahang sorong tetap, sehingga sedemikian rupa kita bisa menempatkan benda yang akan diukur ketebalannya seperti ini. Nah, baru langkah selanjutnya kita amati skala yang ditunjukkan oleh mikrometer siklup tadi. Baik skala utama ataupun skala noniusnya. Nah, kalau kita gambarkan skala dari mikrometer siklup, nah ini bisa kita
ilustrasikan sebagai garis horizontal dengan garis vertikal. Yang horizontal mendatar skala utama dan yang vertikal skala nonius seperti ini. Nah, skala utama ini skala utama bisa kita gambarkan skala-skalanya gini. Nah, ini skala utama dalam satuan milimeter. Kalau kita berikan skala, misalkan skalanya ditunjukkan, nah seperti ini, 0 mm, 5 mm, seterusnya sampai 15 mm. Sementara yang ini adalah 0,5, ini tentu 0, 5, 10, 15, berarti ini 2,5, ya 2,5 ya. 0, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15. Ini berdasarkan gambar skala di sini. Yang mendatar adalah skala utama. Kemudian yang vertikal adalah skala nonius. Saya gambarkan skalanya. Nah, kalau kita berikan nilai skala ini 0 mm, kemudian skala ada 5, 10, 15. Nah, ingat kembali Anda, pada suatu mikrometer sekrup, ketelitian pengukurannya tadi adalah 0,01 mm. Oleh karena itu, setiap skala nonius ini nanti, angka skalanya ini ya kita kalikan 0,01 mm. Ini kalau ini seperti ini misalkan ini 5, berarti yang dibaca adalah 5 dikali 0,01 mm, berarti ini adalah 0,05 mm. Nah, kalau ini 10, artinya adalah 10 dikali 0,01 mm. Sama saja, kita baca 0,10 mm. Dan ini 15 dikali 0,01 mm, artinya adalah 0,15 mm, dan seterusnya. Ya, untuk skala nonius dalam milimeter dikali 0,01 mm. Nah, seperti pada jangka sorong, pada mikrometer sekrup juga dimulai dengan mengamati skala utama yang tepat sebelum skala nonius. Kalau kita gambarkan, ya, yang ini dia ini skala utama, yang letaknya tepat sebelum skala nonius. Ini skala nonius, tepat sebelum skala nonius ada skala utama yang ini dia ini. Nah, kalau pada gambar skala, nah ini dia ini, yang diberi skala merah ini. Ini adalah skala utama dari mikrometer sekrup yang letaknya tepat sebelum skala nonius. Jatuh di nilai berapa ini? Di nilai 15 mm. 15 mm. Ya. Nah, baru langkah selanjutnya kita amati skala nonius. Skala nonius yang kita amati adalah skala nonius yang segaris dengan garis dari skala utama. Arti ini skala nonius yang dimaksudkan. Ini ya Nanda ya. Jadi yang kedua, amati skala nonius yang berimpit dengan garis skala utama. Jadi kita tinggal amati garis skala utama ini, mana skala nonius yang berimpit? Nah, ini dia ini. Garis merah di sini juga. Berapa nilainya ini? Di bawah 10 adalah 9 ya.
Nah, skala 9 ini kita kalikan dengan ketelitian pengukuran dari mikrometer siklop, yaitu 9 dikali 0,01 mm. Jadi 0,09 mm. Nih. Jadi skala Nonius yang berimpit dengan garis skala utama jatuh pada nilai 0,09 mm. Nah, kita dapatkan. Nah, baru selanjutnya untuk mengukur berapa panjang benda, atau ketebalan benda yang diukur oleh alat mikrometer siklop ini. Nah, jadi caranya ya dengan mengamati skala yang ditunjukkan oleh mikrometer siklop. Kita dapatkan tadi yang pertama adalah skala utama yang terletak tepat sebelum skala Nonius adalah 15 mm. Nah, ini. Kemudian skala Nonius yang berimpit dengan garis skala utama, berarti yang ini 0,09 mm. Tinggal kita jumlahkan ya. Skala utama dan skala Nonius tersebut. Sehingga kita dapatkan panjang dari benda yang diukur oleh mikrometer siklop ini sebesar 15 ditambah 0,09 mm. Panjang benda yang diukur adalah 15,09 mm. Artinya apa? Ketebalan dari benda yang diukur ini oleh mikrometer siklop 15,09 mm. Baiklah Anda, yang terakhir kita masuk pada kajian mengukur volume benda. Nah, untuk mengukur volume benda, kita dapat menggunakan alat ukur yang disebut dengan gelas ukur. Gelas ukur. Kalau kita gambarkan, nah ini adalah gelas ukur. Ya. Kenapa gelas ukur? Karena ada skala yang diberikan atau yang dapat kita amati pada alat tersebut. Nah, jadi ini adalah gelas ukur karena terdapat skala-skala yang ditunjukkan dalam satuan mililiter yang nantinya menunjukkan volume suatu benda yang akan diukur nantinya. Nah, Anda, benda-benda yang dapat, maksudnya pada umumnya gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan. Misalkan sebongkah batu kerikil, ya. Kita mau hitung berapa volumenya, maka kita bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan gelas ukur. Langkah yang pertama, di dalam gelas ukur ini kita isikan sejumlah volume air dulu. Jadi, ke dalam gelas ukur ini kita isi sejumlah volume air. Nah, ini kalau kita tengok dari gambar ini ya, sejumlah volume air yang diisikan mula-mula adalah ini pada skala 5. Ini 0 ya. Ini 0, skala 0, skala 5. 5 mililiter. Sejumlah volume air dimasukkan ke dalam gelas ukur. Nah, selanjutnya benda yang akan diukur volumenya kita masukkan ke dalam gelas ukur tadi. Sehingga benda masuk ke dalam gelas ukur. Nah, ini benda masuk ke dalam gelas ukur seperti ini. Karena dia masuk ke dalam gelas ukur yang berisi air, volume, maksudnya permukaan air tentu akan tertekan nantinya.
permukaan air akan ditekan, ini akan menyebabkan volume air semula ini nanti akan naik permukaannya. Nah, volume air akan naik permukaannya akibat permukaan air ditekan oleh benda ketika dia masuk ke dalam gelas ukur tersebut. Nah, kalau kita amati ya, permukaan air naik sampai di nilai skala 10 ml. Nah, Nanda, V1 dimaksudkan di sini adalah volume air mula-mula sebelum benda masuk ke dalam gelas ukur. Sementara V2 ini adalah volume air, Bapak ulangi, V1 ini adalah volume air sebelum benda masuk ke dalam gelas ukur. Sementara V2 volume air setelah benda masuk ke dalam gelas ukur. Itu ya, V1 dan V2. Atau bisa kita artikan ini volume akhir dan ini volume awal. Nah, untuk mengukur berapa volume benda yang dimasukkan ke dalam gelas ukur tadi, maka kita bisa menggunakan rumus V volume benda yang terukur sama dengan V2 dikurang V1. Jadi kalau kita munculkan pertanyaan berdasarkan ilustrasi gambar yang diberikan ini, hitunglah volume benda dalam satuan internasional. Nah, maka tentunya kita input dulu data V1 dan V2 ini. Jadi sudah dijelaskan ya, V2 yaitu volume air setelah benda masuk ke dalam gelas ukur senilai 10 ml. Sementara V1 volume air sebelum benda masuk ke dalam gelas ukur senilai 5 ml. Nah, oleh karena itu kita bisa menghitung volume benda yang diukur tadi dengan menggunakan gelas ukur sebesar 15 dikurang 10 ml. Jadi volume benda yang dimasukkan tadi ke dalam gelas ukur memiliki volume 5 ml. Nah, dari pertanyaan volume hitung dalam satuan internasional. Nah, berarti mililiter kita konversi ke satuan internasional volume. Apa satuan internasional dari besaran volume? Coba Anda sebutkan. Meter kubik ya. Meter kubik. Jadi kita konversikan mililiter ini ke dalam satuan internasional volume ke dalam meter kubik. Nah, kita sudah mengkaji bahwa setiap 1 ml volume benda itu senilai dengan 1 cm kubiknya. Berarti 5 ml sama saja 5 dikali 1 cm kubik, 5 cm kubik. Nah, nilai cm kubik inilah nanti kita konversikan ke dalam meter kubik. Nah, ingat lagi sistem anak tangga satuan cm kubik ke meter kubik, ada 2 tangga naik ke atasnya ya. Setiap satu tangga naik dibagi 1000 ya. Jadi kalau dia 2 tangga dibagi 1000 dikali 1000, berarti 5 dibagi 1.000.000. Nah, sehingga volume benda yang terukur oleh alat ukur berupa gelas ukur ini nilainya adalah dalam satuan internasional 0,00005 meter kubik. Nah, baiklah Anda,
itulah paparan konsep mengenai pengukuran besaran panjang dan volume dengan menggunakan alat-alat ukur yang sesuai. Di mana tadi kita sudah kaji bagaimana volume dari besaran panjang diukur menggunakan alat ukurnya, yaitu jangka sorong, mikrometer sekub, dan kemudian besaran volume dengan alat ukurnya gelas ukur, khususnya untuk benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Nah, sekali lagi Anda coba dipahami kembali, tetap semangat belajar, dan seringlah latihan-latihan soal, sehingga ada kuis nanti yang diberikan, Anda bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan, dan selanjutnya nanti ada video pembelajaran berupa video soal dan pembahasan yang berhubungan dengan pengukuran besaran dengan menggunakan alat ukur. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ajiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.